Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kang Andre. Kita lanjut ke part 6 ya, Managing User dan Group. Kita review dulu sebelum mulai. Kita pengenalan udah, prepare environment udah, install CentOS juga udah, Linux Directory Structure udah, command line sama file editor juga udah. Oke. Nah, kita lanjut ke, saya pertama-tama mau kasih ulang lagi beberapa komen yang sangat berguna untuk mengumpulkan OS information-nya. Ini penting ya, karena nanti pasti kita harus ngecek spek server dan lain-lain. Pasti ada pekerjaan itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah manage user dan grupnya. Nah, nanti kita belajar gimana kita cara manage user dan group. Nah, terus juga ada configure sudo nih apa nih. Nah, nanti kita belajar ya. Biar gampang, saya bikin diagram kayak gini. Jadi di Linux itu cuma ada root dan bukan user root. Nah, root ini secara otomatis adalah administratornya. Jadi dia bisa tambah disk, bisa ngurangin disk, bisa nambah user, ngurangin user, nambah grup, dan lain-lain. Oke, yang di sebelah kanan ini saya udah biru-biruin nih. Di sini ada grup, di sini ada grup sysadmin, grup operator, dan grup DBA. Nah, di sini udah ada nama user-usernya ya. Nah, ini nanti kita bikin nih satu-satu. Nah, ini juga ada grant sudo administrative role to sysadmin group. Artinya apa? Jadi otoritas root untuk melakukan administrative role ini bisa di grant ke satu grup atau ke beberapa user. Nah, ini saya langsung rangkum aja, saya kasih aja langsung nanti ke grup ini. Nah, kalau waktu di part 3 pas install Linux itu, kalau ingat, nanti dilihat lagi, waktu kita create user sysadmin ini kan langsung dicentang administrative role-nya. Nah, itu dengan otomatis bahwa root itu udah ngasih grant administrative role ke sysadmin. Nah, nanti gimana caranya, nanti kita lihat ya. Oke, kita lanjut ya ke praktek. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama adalah beberapa useful comment. Ini saya udah siapin. Kita login dulu ya. Useful comment untuk lihat OS information. Oke, kita masuk root dulu ya. Oke, ulang sedikit ya, Kang. Kalau mau tahu kernel versionnya gimana? Nah, pakai unamin A, ada juga versi CentOS-nya berapa. Nah, terus ada yang lumayan berguna nih kayak gini nih. Nah, ini ya, saya copy, saya ambil, saya pengen tahu RAM-nya berapa. Tuh, tapi ini hitungannya kilobyte ya. Tuh, swapnya berapa. Nah, kalau mau gampang, gini aja. Oke, nah terus pengen tahu jenis prosesornya. Nah, ini bisa dilihat pakai cara begini ya. Nah, tuh. Aduh, tapi kok banyak ya? Pusing dong kalau begini. Saya ringkes aja kalau gitu. Nah, sorry. Saya clear dulu biar gampang. Nah, ini grab prosesor aja gini. Nah, tuh. Jadi ketahuan ya. Ada prosesor 0, prosesor 1. Berarti ada 2 prosesor. Oke. Ya, yang lainnya juga gampang ya. Yang seperti df-kh. Nah, kita bisa lihat di sini udah kepake berapa. Di slash-nya ini udah dari 17 GB udah kepake 4,4 GB. Ya, ulang sedikit ya biar nggak lupa sama yang kemarin. Kan kemarin udah belajar basic command line. Nah, sekarang kita lanjut ke bikin grup sama user ya. Oke, lanjut. Oke, nah sekarang kita lanjut bikin grup ya. Nah, ini kotretannya kan tadi begini, ada grup sysadmin, grup operator, grup DBA. Oke, nah saya udah masuk root nih. Pertama-tama saya cek ID sysadmin. Nah, grup sysadmin ini udah ada ya, tahu dari mana nih? Dari sini nih.
ada GID 1000 sysadmin. Nah, jadi usernya sysadmin, nama grupnya sysadmin. Oke, kita lihat contekannya lagi. Oke, yang harus saya lakukan adalah saya membuat dua grup ini nih, DBA dan operator. Caranya gimana? Caranya, kalau belum ngerti, ya nih, tinggal googling ya, add group Linux command. Banyak kan di sini kan. Nah, don't worry, saya udah nyiapin kotretan di sini. Oke, saya mau bikin grup DBA. Saya bikin grup namanya operator. Nah, Anda bisa confirm di sini di etc group. Nah, tuh ada DBA, ada operator. Jadi ini list-list grup yang ada di dalam Linux. Kang, ini yang di atas-atas ini apa? Oh, ini udah default dari OS-nya, nggak perlu dipikirin. Kita konsen ke yang 3 ini di bawah ini. Nah, di sini ada sysadmin, anggotanya ada sysadmin di sini. Ini ada DBA, ada operator. Oke. Nah, setelah ini udah jadi nih, operator sama DBA grupnya udah jadi, kita bikin user ya. Nah, kita bikin user. Usernya ada user Oracle, ada user Ramadan. Oke, saya bikin usernya. Oke, saya bikin user ini lagi. Oke, saya bikin user ini lagi. Bikin user operator dan bikin user operator 2. Oke, jadi komennya adalah user add, username-nya apa, dikasih primary grupnya apa. Nah, gitu ya. Oke, udah jadi. Saya clear dulu ya. Nah, tadi ada user-user ini udah dibuat nih. Nah, kita kasih password ya. Nah, kita kasih password. Oke. Kita kasih password. Ups, maaf. Ups, sorry. Jadi kalau di Unix ini kalau ngasih password nggak kelihatan ya ngetiknya berapa gitu. Biasanya kalau di Windows kan ada keluar titik-titiknya. Nah, kalau di sini nggak, beda sedikit ya. Oke, saya bikin password. Oke. Kang, untuk ngetes ini udah jalan apa gimana? Ya, kita coba login aja. Nah, saya login di sini sebagai Oracle ya. Masuk. Oke. Tuh, saya udah langsung dapat home folder /home/Oracle. Kalau saya mundur ke home, tuh. Jadi masing-masing usernya udah langsung dikasih home folder ya kalau di Linux ya. Ini bisa beda kalau di distribusi Linux yang lain. Kadang harus di define home foldernya di mana. Ups, sorry. Kok saya mau masuk situ? Nah, tuh kan permission denied. Saya lagi pakai siapa? Oracle. Oh, jadi saya bisa masuknya ke sini. Nah, tuh gitu. Nah, tapi kan tadi ada catatan ini user Ramadan ini dia DBA, tapi dia juga bisa masuk grup sysadmin. Oh, bisa. Saya balik lagi ke root ya. Nah, kita cek nih ya ID-nya satu-satu. ID Oracle. Oh, user ID-nya 1001, username-nya Oracle. Dapat GID 1001, dia masuk grup DBA, ID Ramadan, ID operator 01, ID operator 02. Tuh. Dia masuk ke grupnya, ke grup operator. Nah, apakah si user Ramadan ini boleh berada dalam dua grup? Boleh. Jadi satu user ini bisa ada di dalam beberapa
beberapa grup gitu. Jadi ini grup ini gampangnya ya, gampangnya kalau saya analoginya gini. Kayak Bang Stevie itu yang gitarisnya Andre and the Backbone, dia juga punya band lain namanya juga Dead Squad. Jadi boleh-boleh aja gitu punya dua band. Ya, nah ini sekarang user Kramadan ini hanya ada di grup DBA. Nah, sekarang saya mau menambahkan Kramadan ini dalam grup sysadmin. Caranya gimana? Oh, caranya mudah. Tinggal saya pakai perintah usermod. Nah, jadi usermod masukkan ke grup DBA dan sysadmin. Ini G gede ini groups ya, sama grup beda dikit. Nanti saya liatin ya. Nama grupnya sebutin. Usernya apa? There you are. Coba kalau gitu kita cek lagi. Tuh, bahwa Kramadan ini sudah masuk grup sysadmin. Ya, jadi hanya begitu, sangat mudah. Nah, kenapa saya bikin grup dulu ya, baru usernya? Begini, kalau Anda langsung bikin user, misalnya Haruna gitu. Nah, ini, biasanya langsung kebikin username-nya dan nama grupnya sama. Nah, kalau Anda bikin 100 user aja langsung tanpa nge-mention grupnya dulu, nanti bingung, nanti grupnya jadi kebanyakan. Ya, jadi ada baiknya Anda buat kotretan dulu seperti ini, gitu. Nah, sekarang kita lanjut tentang sudo ya. Mudah kan ini? Nah, tapi sebelum lanjut, saya tekankan sekali lagi, kalau bingung-bingung, baca manualnya. Tuh, ada kan? Ada. Nah, tadi ini min-g, GID, group, the group name, ada penjelasannya, min-g gede juga ada penjelasannya. Mudah. Kalau males baca itu, user add Linux. Tinggal gini ya, zaman sekarang tuh malah ada di sini, lebih komplit. Oke, jadi itu aja dulu. Kita lanjut ke sudo. Oke, lanjut ke sudo ya. Nah, sebelum mulai, lihat lagi diagramnya. Jadi kita tujuannya sekarang adalah mau nge-grant sudo atau administrative role ke grup sysadmin yang di dalamnya ada user sysadmin dan Kramadan. Oke, sebelum melakukan itu, kita cross-check dulu ya. ID, Kramadan. Oke, Kramadan ini sudah dalam masuk grup sysadmin. ID sysadmin, usernya sysadmin, grupnya juga namanya sysadmin. Kang, ini ada grup wheel, apaan? Oke, nanti ada ya. Nah, Anda juga bisa ngeceknya di sini, cat etc group. Ini untuk ngelihat ada grup apa aja sih di OS tersebut. Nih, banyak ya. Nah, jangan hiraukan yang di atas. Ini udah default kebikin. Nah, nih kelihatan nih sysadmin, nama grup, di dalamnya ada user, sysadmin dan Kramadan. Nah, itu kalau untuk ngecek grup. Nah, ini untuk ngecek grup. Kalau untuk ngecek user ada apa aja. Nah, di sini pakai cat etc passwd. Cat etc passwd. Nah, cuman kalau yang ada di atas ini itu memang pas saat kita install udah langsung ada. Nah, kalau baca gini bingung ya, kalau kita filter bisa nggak sih? Bisa. Pipe grep Kramadan. Ada ya? Nah, gitu. Pipe grep sysadmin. Ada. Nah, cuman perhatikan di sini. Nih ya, ini kan ada user Haruna yang tadi saya buat. Cat etc passwd pipe grep Haruna. Oke. Saya mau lihat grup. Tuh. Jadi kalau Anda
bikin lagi gitu ya, bikin usernya model begini. Nah ini nanti tuh, ini langsung kebikin usernya nih, benar. Cuman nanti grupnya nanti pasti menyamakan dengan nama username-nya gitu. Jadi kalau Anda nggak pakai embel-embel dimasukin ke grup mana, nanti bingung. Kalau Anda bikin 100 user, langsung aja username-nya user ABC, grupnya ABC, user DF, grupnya DF. Nanti kalau udah 100, nanti pas nyusun dokumen, bingung. Ini user masuk ke grup mana, user masuk ke grup mana. Jadi pengelompokan ini dalam grup ini penting. Jadi, oh, saya bikin contoh seperti ini. Oh, ada grup sysadmin. Oh, berarti user-user yang ada di dalam grup sysadmin ini punya otoritas sebagai administrator. Karena nanti saya akan kasih sudo yang nanti saya praktekin nanti setelah ini. Ada grup operator. Oh, ini isi-isinya usernya operator 1, operator 2. Ya, mungkin ini teman-teman operator yang hanya butuh login ke sana dan hanya bisa boleh di-grant baca beberapa log atau di-grant beberapa eksekusi aplikasi di dalam server tersebut. Nah, terus juga ada grup DBA ya, katakanlah ini ada database engine-nya di dalam server ini ya, ini hanya sebagai contoh. Nah, ini juga jadi gampang gitu. Oh, grup DBA, yang DBA ada berapa orang, siapa aja punya akses ke server ini. Nah, jadi kalau ditanya-tanya seperti itu, jadi mudah mengklasifikasikannya gitu. Nah, kebetulan yang di grup DBA ini, salah satu usernya Ramadan, itu boleh juga jadi sysadmin. It's fine, nggak apa-apa. Nah, rapihin dulu ya. Ini Haruna. Nah, Tomomi, Rina, sama Mami. Iya, mereka nggak usah belajar Linux lah, mereka nge-ban aja lah. Oke, sekarang saya mau ngasih sudo. Sebenarnya ada banyak cara untuk ngasih grand user sudo. Kalau Anda cari juga bisa. Tuh, banyak ya. Cuman saya biasanya pakai vsudo ini aja. Nah, kalau Anda masuk vsudo ini langsung masuk ke file konfigurasi. Hati-hati, jangan ngasal ngedit-ngeditnya. Ini banyak konfigurasi-konfigurasi yang Anda juga belum tahu ini apa. Jadi harus hati-hati ya kalau untuk urusan kayak gini. Jadi kita hanya mau mengubah satu baris saja di sini. Oke, barisnya yang mana? Karena kita tahu will itu tadi dijadikan sebagai contoh ya. Jadi saya pencet escape dulu, saya slash will. Nah, ini untuk nyari search string will. There you are. Nah, di sini ada kan. Jadi di sini kalau udah masuk file konfigurasi ini, kita pakainya tadi yang VI yang saya jelasin di grup di video sebelumnya. Jadi Anda nguasain VI itu penting. Jadi saya nggak akan nerangin VI detailnya apa dan ini. Itu silakan Anda coba sendiri dan praktek sendiri. Oke, lanjut ya. Maksud saya gini. Ini saya pagerin dulu. Saya bikin deh di sini. Saya bikin keterangan pagar. Nah, kalau pagar ini tidak ngefek sama konfigurasi. Jadi dia hanya komentar doang. Nah, saya bikin komentar nih. Allows people or user in group sysadmin to run all commands. Nah, jadi kalau ada audit pas meriksa ini, tahu ya kenapa konfigurasi ini dibuat. Caranya mudah, tinggal tulis saja sysadmin all. Kang, ini all ini apa? Googling ya, saya nggak akan spoon feeding. Oke. Udah escape. Titik 2 W save Q quit sekarang juga. Oke, yang tadi saya lakukan adalah saya nge-grant sudo administrative role ke grup tersebut. Cara ngetesnya gimana? Mudah, sangat mudah. Saya kasih contoh ya. Nah, kalau Linux itu punya kayak Play Store gitu ya. Jadi aplikasi-aplikasi itu ada di Play Store. Anda tinggal
download. Misal Anda pengen WhatsApp, tinggal search WhatsApp, pencet, dan keinstall. Nah, Linux juga gitu. Jadi ada repository namanya. Jadi kalau kita mau nginstal aplikasi, itu sudah ada di internet semua. Dan ada Play Store-nya itu namanya repository. Nah, cara ngaksesnya gini. Jadi yum, kalau di CentOS ya, kalau di Ubuntu tuh apt-get install. Nah, tapi kalau di sini nggak pakai itu. Pakai yum, install. Contoh ya, saya mau install Perl. Nah, tapi sebelum saya install, salah klik, maaf. Sebelum saya install, saya login dulu satu session ke Ramadan. Bandung 20. Oke. Nah, saya lakukan yang sama ya. Tuh. Nah, tulisannya apa? You need to be root to perform this command. Oke. Nah, kalau ini root, udah pasti bisa. Cobalah, saya coba. Doh kan udah pasti bisa. Nah, saya install dulu ya. Nah, tadi kan udah dikasih grand sudo, kok tetap nggak bisa? Anda kurang satu sintak. Pakai ini ya. Oke, jadi sudo yum install perl. Cobain. Minta password. Ya, masukin aja passwordnya. Oke, nah install ya, tuh, jadi bisa nginstal deh, there you are. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau Anda udah di grand sudo, itu Anda bisa masuk root tanpa harus tahu password rootnya apa. Nah, kok gitu kan? Ada alasannya. Nah, contoh tuh. Bisa langsung begini ya, sudo min s, bisa langsung masuk root tanpa tahu password rootnya apa. Kenapa? Ya karena udah di grand begini, jadi boleh masuk root. Jadi caranya tinggal sudo min s. Kang, tapi kan ada user root, kenapa nggak gini aja? Oke. Jadi gini, di beberapa organisasi root itu pasti krusial. Di beberapa organisasi, kalau Anda bekerja di satu organisasi atau di satu perkantoran, nah, itu bisa saja ada kebijakan root itu tidak boleh diakses dan passwordnya sangat rumit, mungkin 16 digit, nanti dipecah jadi 2, yang password pertama 8 digit pertama disimpan di mana, 8 digit kedua disimpan di mana. Kalau misalkan mau masuk root harus buka itu. Nah, itu bisa seperti itu, di-restrict jadi rootnya. Bahkan nanti ada beberapa settingan hardening operating system itu, nanti kita lakukan koneksi SSH langsung root itu nggak boleh. Itu ada beberapa kebijakan seperti itu. Nah, tapi kita perlu tetap melakukan beberapa operasi atau tindakan yang memerlukan otoritas root. Nah, makanya bisa di grand sudo nih. Nah, gitu, di grand sudo. Dan ini juga ada pengelompokan. Jadi pengelompokan gini tuh mempermudah kita ya. Jadi grup sysadmin. Oh, ada siapa aja nih di sini? Ada sysadmin, ada Ramadan, ada grup DBA, ada Oracle Ramadan. Oh, si Ramadan ini tuh udah DBA juga sysadmin juga. Nah, terus juga ada grup operator. Jadi nanti pada saat nyusun laporan, grupnya ada berapa, di dalam grup itu ada siapa aja, udah grupnya itu juga, naming grupnya juga berdasarkan fungsinya, jadi mempermudah, jadi bikin kotretan kayak gini deh. Jadi sebenarnya nanti ujung-ujungnya untuk audit itu jadi lebih rapih lah ya gitu. Ya sekian deh dengan manage user dan group, saya nggak banyak-banyak. Silahkan Anda bikin diagram sendiri, tergantung kreativitas Anda ya. Jadi jangan mau disuapin sama saya, cobain gitu. Jadi setelah nonton video ini, cobain saya pengen bikin grupnya begini, saya juga mau delete grupnya apa gitu. Lontarkan pertanyaan-pertanyaan dan eksperimen semacam itu. Jadi karena ini di server VM dan ini tujuannya adalah untuk belajar, jangan takut untuk melakukan kesalahan. Lakukan kesalahan sebanyak-banyaknya di tempat development belajar Anda. Dari kesalahan itu, tentu
Anda dapat pengalaman dan Anda dapat kendala. Nah, kendala-kendala ini yang harus Anda selesaikan sehingga Anda tahu bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Makin banyak kesalahan, makin banyak kendala, Anda tahu solusi-solusinya, makin cepat jagonya. Nah, gitu ya. Oke ya, segitu aja ya. Sekian dan terima kasih ya.